Nunggak bayar di Kredivo katanya paling berbahaya. Sebenarnya apa sih resiko kalau kita itu telat bayar atau gagal bayar di aplikasi Kredivo? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mungkin mendengar ya, seringkali mendengar DC Kredivo, tagihan Kredivo, dan seterusnya. Paling banyak banget nih, terus kemudian paling banyak yang takut karena DC-nya itu paling banyak, katanya seperti itu. Apakah benar seberbahaya itu dan kira-kira solusinya gimana sih kalau kita itu punya tunggakan atau tanggungan di Kredivo dan kita tidak bisa bayar ya? Kita akan bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan juga buat teman-teman untuk tetap tenang. Kalian harus yakin, kalian harus bisa memasrahkan diri kepada Tuhan. Karena masalah ini bukan masalah yang bisa cepat teman-teman atasi. Bisa dipahami ya, nggak ada solusi instan yang bisa teman-teman dapatkan untuk bisa segera dapat penghasilan sebesar itu. Oke, jadi gini teman-teman, ketika teman-teman nunggak bayar di Kredivo, terus kemudian DC datang dan seterusnya, itu adalah sesuatu yang tidak bisa teman-teman kontrol atau teman-teman hindari. Yang bisa teman-teman lakukan adalah teman-teman berproses ya, lakukan yang terbaik, pelan-pelan kita meningkatkan kinerja kita atau mencari penghasilan tambahan atau mencari bisnis sampingan untuk menambah dana atau menambah penghasilan untuk bisa membayar semua utang-utang kita itu ya. Itu yang harus kita pahami karena tidak ada cara instan lainnya. Soal DC yang datang yang paling berbahaya katanya sebenarnya nggak berbahaya dan nggak semenakutkan yang dibicarakan juga gitu loh. Mereka tetap tidak akan melewati batas-batas norma-norma yang ditetapkan atau aturan yang ada di OJK. Karena kalau sampai iya, Kredivo yang akan kena dampaknya. Nah, makanya perlu dipastikan juga teman-teman ini menghadapi DC asli Kredivo atau jangan-jangan DC abal-abal yang mengaku-ngaku dari Kredivo. Ini juga harus kita pahami ya. Jadi tidak akan seperti itu. Apakah DC Kredivo akan datang ke rumah? Jawabannya iya, karena DC-nya memang banyak. Tapi apakah DC-nya bisa menyakiti kita atau membuat kita rugi atau membuat kita stres atau membuat kita pokoknya dirugikan lah? Jawabannya tidak, karena mereka tidak boleh melakukan apapun. Mereka hanya mengingatkan agar teman-teman bisa segera membayar. Segitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin segitu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, tetap semangat ya. Kredivo bukan semenakutkan yang kalian bayangkan kok. Mereka legal, mereka diawasi oleh OJK. Jadi kalau ada apa-apa teman-teman tinggal laporkan aja. Laporkan ke Kredivonya, laporkan ke OJK, kirim tulis di surat pembaca. Ya saya yakin mereka tidak akan berani macam-macam ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.